Puji Tuhan. Kembali Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup adalah pilihan. Kita mau melakukan yang baik atau yang tidak baik, itu adalah pilihan kita. Kita mau melakukan yang benar atau tidak benar, itu adalah pilihan kita. Roh versus daging. Sebab itu kita akan melihat Alkitab kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dari Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Puji Tuhan. Firman Tuhan menitik beratkan kepada hiduplah oleh roh. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, bagaimana kita hidup menurut roh? Hidup dalam roh berarti hidup dipimpin roh Tuhan. Menaati roh. Ketika seseorang menaati roh, berarti dia hidup menaati firman Tuhan. Firman Tuhan dan Roh Kudus selalu bekerja bersama-sama, tidak dapat dipisahkan. Orang yang hidup di dalam roh, pasti dia memikirkan hal-hal yang rohani. Ada begitu banyak alternatif di dalam dunia ini. Tetapi orang yang hidup menuruti roh, dia akan hidup berdasarkan firman Tuhan. Sebab itu kita melihat pasti ada perbedaan. Sedangkan orang yang hidup menurut daging pasti berbeda. Orang yang hidup menurut daging berarti memuaskan keinginan diri. Melakukan keinginan diri secara bebas. Hidup menuruti keinginannya sendiri. Hidup menuruti hawa nafsunya sendiri. Dan ini memberikan kita pengertian bahwa roh versus daging selalu bergumul. Ada waktunya kita ingin melakukan yang baik, tetapi hal yang tidak baik yang kita lakukan. Dan ketika kita hidup menurut roh, kita tidak bisa memilih untuk hidup netral. Memilih hidup abu-abu, kadang benar, kadang tidak benar. Kadang sesuai dengan firman Tuhan, kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, hiduplah dengan pilihan yang benar. Oleh karena itu, kita mau hidup menurut roh. Karena orang yang hidup menurut roh akan dimampukan oleh Roh Kudus sendiri. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus, dia memimpin hidup kita. Roh Kudus itu mau tinggal diam di dalam hidup kita. Saudara dapat membacanya itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Oleh karena itu, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Apakah ciri orang yang hidup dalam roh? Tentu saja orang yang hidup dalam roh, dia berbuah-buah di dalam hidupnya. Buah apa di sini? Buah di sini adalah karakter daripada Kristus. Saudara bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian. Puji Tuhan. Inilah yang harus ada di dalam hidup kita, buah roh, karakter Kristus. Sedangkan
Hidup menurut daging, saudara bisa melihat daftarnya begitu banyak dari Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Saudara bisa membaca bagaimana hidup menurut daging. Misalnya percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Itu semua saudara dapat melihat membacanya ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang daging seperti ini. Orang yang hidup menurut daging, hidupnya tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Hidupnya tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat, orang yang hidup di dalam daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti dia tidak diselamatkan. Dia tidak mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam sorga nanti. Sebab itu marilah kita memilih untuk hidup dalam roh. Roh Kudus akan memberikan kemampuan, kekuatan. Sebab itu pilihan ada di tangan kita. Kita mau melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, atau tidak berkenan kepada Tuhan. Roh versus daging. Marilah kita memilih dengan bijaksana. Kita lakukan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Maka kita akan melihat kebahagiaan, keberhasilan, bahkan pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, biarlah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti acara ini Tuhan. Kiranya Yesus kuatku ini menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru. Kami ingin memilih untuk melakukan firman Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Jasmani maupun rohani. Tuhan, kalau ada yang mempunyai penyakit pada saat ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai beban berat, masalah, pergumulan, apapun juga yang dihadapi, kiranya Tuhan tolong. Engkau nyatakan kuasa-Mu dan kami akan melakukan aktivitas hidup kami sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat daripada Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.